Udah muncul ya teman-teman di layarnya? Sebentar. Oke, kita mulai terakhir nomor 12 ya. Sekarang kita mulai nomor 13. Oke, silakan disiapkan untuk catatannya. Barangkali nanti ada yang ingin dicatat dari materi hari ini. Silakan. Kita mulai nomor 13. Sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Biaya tetap pemesanan sebesar 12.000, biaya pengantaran 4.000 per kilometer. Seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000 untuk satu kali pemesanan jasa antar. Berikut ini manakah pernyataan yang benar tentang permasalahan tersebut? Pilih semua jawaban benar, jawaban benar lebih dari satu. Oke, pertama kita perlu menghitung bahwasanya dari permasalahan seperti ini, bagaimana fungsi linier yang akan kita dapatkan, ya, atau kita sebut dengan fx. Nah, di sini ada yang tetap, ya, terus ada yang biaya per kilometer. Nah, berarti dari permasalahan ini maka dapat kita buat ke dalam fungsi linier sebagai berikut. Jadi 4.000 X ditambah 12.000. Kenapa 4.000-nya kita tambahkan variabel X? Karena 4.000 ini ya biaya per kilometer. Sehingga semakin jauh kilometernya, maka tentu biaya yang dibutuhkan juga akan semakin mahal. Namun 12.000 ini biaya konstan atau biaya tetap. Nah, ini fungsi liniernya. Sekarang kita cek satu persatu dari pernyataan yang ada. Ingat di sini anggarannya tidak boleh lebih dari 40.000. Ini fungsi liniernya. Apabila X menyatakan jarak pengantaran dalam kilometer, maka permasalahan dapat dimodelkan dengan berikut. Nah, ini bisa kita rubah dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi 4.000 X ditambah 12.000, anggarannya tidak boleh lebih dari 40.000. Ya, jadi ini pernyataan yang pertama benar. 4.000 X ini dinyatakan kilometer dalam jarak pengantaran. 12.000-nya ini biaya tetap untuk pemesanan. Nah, kurang dari sama dengan ini adalah anggaran yang dimiliki pada soal tersebut. Anggarannya tidak lebih dari 40.000. Jadi sehingga tandanya adalah tidak lebih dari sama dengan 40.000. Jadi pernyataan yang pertama ini sesuai. Pernyataan yang kedua, jarak pengantaran maksimum yang dapat dipilih pelanggan adalah 7 km. Nah, sekarang kita masukkan 7 km ini ke dalam fungsi ini. Jadi 4.000 X ditambah 12.000, nanti hasilnya berapa? 4.000 X-nya 7. Dari mana? Dari pernyataan nomor 2 tambah 12.000. Oke, 4.000 kali 7 28.000 ditambah 12.000. Jadi kalau dijumlahkan nilainya 40.000. Sekarang kita cek jarak pengantaran maksimum yang dapat dipilih pelanggan adalah 7 km. Benar ya?
Jadi dengan jarak 7 km, biaya untuk pengantarannya masih 40.000. Tidak melewati anggaran. Yang ketiga, pernyataan ketiga. Jika jarak pengantaran 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Ini benar ya. Tadi aja kalau 7 km dia 40.000. Tambahin 1 km, 1 kilometernya 4.000. Berarti 40.000 ditambahin 1 km, 1 kilometernya biayanya 4.000. Jadi 44.000 nih. 44.000. Nah, ini melebihi anggaran, benar ya. Yang terakhir, penambahan jarak 1 km akan menambah biaya sebesar 16.000. Ini salah ya. Salah. Kenapa? Karena untuk penambahan biaya 1 km itu dikenakan biaya 4.000. Cek kembali di soal ini, biayanya 4.000 per kilometer, bukan 16.000 per kilometer. Itu untuk soal nomor 13. Oke. Next, soal nomor 14. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linier 2x plus AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan min 1, mempunyai solusi X, Y, 5, min 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Pernyataan yang pertama, A merupakan bilangan prima, B merupakan bilangan ganjil, 10A plus B sama dengan 31. Oke, di sini kita cari terlebih dahulu nilai A dan B-nya. 2x plus AY sama dengan 4. Nilai X-nya 5, nih di soal ada. Nilai Y-nya min 2. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. Jadi 2, masukkan nilai X-nya 5 gitu. A-nya belum diketahui, nilai Y-nya min 2 sama dengan 2 kali 5, 10. A kali min 2 jadi min 2A ditambah 4. Pindahkan 10 ini jadi 4 dikurang 10. Gitu. Kak, ini min 10 dari mana? Dari sini. Yang tadinya positif berubah jadi negatif, pindah ruas. Lalu min 2A sama dengan 4 dikurang 10, min 6. Jadi A sama dengan min 6 dibagi min 2. Min bagi min plus, 6 bagi 2, 3. Oke, sekarang kita dapat A 3. Nah, sekarang kita perlu menghitung nilai B. Dari mana? Dari persamaan yang kedua, yaitu BX dikurang 2Y sama dengan min 1. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya. B, X-nya 5, berarti dikali 5, min 2, Y-nya min 2, berarti dikali min 2, sama dengan min 1. B kali 5 berarti 5B min 2 kali min 2 plus 4 sama dengan min 1. Kemudian ini kita pindah ruaskan ke kanan. Yang tadinya plus jadi min, berarti 5B sama dengan min 1 min 4. Maka B sama dengan min 5. B sama dengan min 5 dibagi 5. Min bagi plus, sila min, jadi 5 bagi 5, jawabannya min 1. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai A yaitu 3 dan B yaitu min 1. Sekarang kita cek
Apakah 3 itu merupakan bilangan prima? Oke, benar. Apakah B merupakan bilangan ganjil? Ya, ganjil negatif ya. Nah, 10A ditambah B sama dengan 31. Sekarang kita cek 10A ditambah B sama dengan 31. 10 A-nya 3 ditambah B, B-nya min 1 sama dengan 31. 10 kali 3, 30. Plus sama min jadi min 1 sama dengan 31. 30 kurang 1, 29. Ini nggak benar ya, tidak sama dengan. Jadi hasil dari 10A ditambah B itu bukan 31, melainkan 29. Sehingga pernyataan nomor 3 adalah salah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dilanjutkan? Lanjut ya teman-teman ya. Iya. Oke, silakan. Kalau yang mau screenshot boleh sebelum kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Kita next. Nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi batang logam. Fungsi Fx sama dengan 5x ditambah 10 menyatakan berat total kilogram untuk X batang logam. Jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berapa total berat logam yang dihasilkan? Oke, sekarang kita hitung dari fungsi linearnya Fx sama dengan 5x tambah 10. Nah, X ini menyatakan berat total kilogram dari sebuah batang logam. Kemudian, dari soal tersebut diketahui bahwasanya pabrik mampu memproduksi 7 batang logam. 7 batang logam. Ya, 7 batang logam. Berarti 7 batang logam itu adalah sebagai nilai X. Gitu. Ya. 7 batang logam itu sebagai nilai X, sehingga yang diinginkan dari soal tersebut adalah F7. F7 berarti 5 kali 7 tambah 10. 5 kali 7, 35 tambah 10. Jawabannya 45. Yang B. Next, nomor 16. Perhatikan pola berikut. 1, 3, 6, 10. Bilangan yang pertama 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, 10. Oke, 1 ke 3 ini bertambah. Tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Oke teman-teman, ini namanya bilangan aritmatika tingkat 2. Bilangan aritmatika tingkat 2. Jadi 2 ke 3 ini tambah 1. 3 ke 4 ini bertambah 1. Berarti konstan nih, nambahnya 1 terus. Jadi ini tambah 5. Sehingga 10 tambah 5 tuh 15.
tambah 1, 3 tambah 6, 21, tambah 1 berarti tambah 7, 28. Oke, ini bilangannya teman-teman. Yang diinginkan dari soal adalah pola keberapa? Yang diinginkan dari soal adalah pola ke-6. Oke, ini pola ke-1 atau U1, U2, U3, U4, U5, dan ini adalah U6 atau pola ke-6. Sehingga jawabannya adalah yang C, 21. Ini adalah deret atau barisan aritmatika tingkat 2. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. Seorang tukang memotong papan kayu dengan berbagai ukuran panjang. Potongan pertama panjangnya 240 cm dan setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm dari potongan sebelumnya. Tukang tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang potongan kayu yang dihasilkan tukang tersebut. Oke, baik. Jadi di sini ada 9 potongan kayu. Dengan potongan yang pertama atau suku pertama adalah 240. Setiap potongan berikutnya itu lebih pendek 12 cm atau berkurang 12 cm. Ini kan potongan pertama atau pola ke-1 atau U1, U2 berarti lebih pendek 12 cm. Kalian cari saja 240 dikurangi 12 gitu. 8. Kemudian ini 2. Ya. Jadi jawabannya 228 untuk potongan yang kedua. 228. Potongan yang ketiga atau U3 juga sama, kurangin 12. Jadi 201 dan seterusnya sampai nanti ketemu U9 atau potongan yang ke-9. Nah, ini merupakan deret aritmatika. Ya. Kita dapat menentukan dengan cara berikut. Jadi kita bisa tentukan B-nya adalah minus 12. Ya, B-nya minus 12 dan U1-nya 240. Oke. Kalau kita ingin menghitung ya, potongan kelima nih. Kan kita harus lihat juga pernyataannya. Panjang potongan kelima adalah 190. Ya, panjang potongan kelima adalah 190. Berarti kita cukup dengan menggunakan U5. U5 rumusnya U1 plus 4B. Dari mana ini, Kak? Awal rumus deret aritmatika kan seperti ini nih. UN unip ya, U1 ditambah N min 1 dikali B. Kalau mau nyari U2, berarti U2 itu sama dengan U1 ditambah 2 dikurang 1 dikali B. 2 dikurang 1 ya 1, berarti U1 tambah B. Kalau mau nyari U3,
U3 berarti U1 ditambah N kurang 1 berarti 3 kurang 1 kali B. Maka U1 ditambah 2B. Nah, kalau mau nyari U5 gimana, Kak? U1 ditambah 4 dikurang 1 dikali B. 4 dikurang 1, 3. Berarti U1 tambah 3B. Lihat. Di sini sorry, ada yang keliru. Ini maksudnya 5. Oke. Berarti ini 5, ini 4. Nah, di sini ketika dia nyari U3, U1 tambah 2B selalu berkurang 1 ya. U5 berarti U1 tambah 4B dan seterusnya. Mau nyari U9 juga sama. Sama dengan U1 plus 8B seperti itu. Nah, maka untuk menentukan pernyataan yang pertama apakah benar atau salah, kita gunakan rumus U5. U1-nya 240 ditambah 4 dikali B. B-nya apa? Minus 12. Karena dari U1 ke U2 itu berkurang 12 cm. Sehingga B-nya adalah minus 12. Minus 12. Jadi 240. 4 kali 12, 48. Min 48. Langsung aja. 240 dikurang 48. 240 dikurang 48. Oke. 2. Jadi 13. 4. 9. Oke, jawabannya 1, 9, 2. Jadi pernyataannya benar atau salah? Ayo teman-teman. Pernyataan yang pertama kira-kira dia benar atau salah? Salah. Salah ya. Harusnya 192. Bukan 190. Jadi kita checklist yang salah. Panjang potongan terakhir 144. Nah, potongan ada berapa potongan kayu? Ada 9. Berarti potongan yang terakhir kita cari U9. U9 sama dengan, gimana rumusnya? U1 ditambah 8B. Itu ya. Lihat di sini 9, dia berkurang 1 jadi 8B. U1-nya 240 ditambah 8, B-nya minus 12, min 12. Jadi 240 dikurang 8 kali 12 96. Oke, sekarang kita kurangin teman-teman. 240 dikurang 96. 4, 13 kurang 9 itu 4, 1. Jadi jawabannya 1, 4, 4. Benar apa salah teman-teman? Pernyataan yang kedua? Benar. Benar ya. Oke, yang ketiga, selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8 adalah 72. Oke, potongan ke-8 ini kan kita sudah dapat nih. Potongan kedua ini kan kita sudah dapat 228. Tinggal kita cari potongan ke-8. Ingat teman-teman, kita sudah dapat potongan ke-9, yaitu 144. Sehingga kalau kita ingin menentukan potongan ke-8, berarti kita tinggal tambahkan aja 12. 144 ini tambahin sama 12. Gitu. Jadi jawabannya 1, 5, 6. Nah, sekarang ditanya selisihnya antara potongan kedua dan potongan ke-8. Berarti kita kurangkan saja. 228
dikurang 156. 12 kurang 5, 7. 1 kurang 1, habis. Jadi jawabannya 72. Oke, pernyataannya. Ini teman-teman untuk soal nomor 17. Silakan kalau ingin di screenshot atau ingin ditanyakan, silakan kakak berikan waktu terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor, biar cepet tuntas nih teman-teman nih simulasinya. Nanti setelah soal simulasi TKA ini selesai, kita akan bahas buku Wangsit TKA ya, insya Allah. Soal berikutnya, bagian rangka jembatan dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Perhatikan itu L1 itu maksudnya garis ke-1, garis kedua rangkaian listrik, rangkaian jembatan, L3, L4. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2. Nah, sejajar ya teman-teman ya. Dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Jika besar sudut A 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, di sini kita dapatkan soal bahwasannya sudut A ini adalah sudut A yang ini berarti 50 derajat. Pernyataan yang pertama, besar sudut D adalah 50 derajat. Oke, benar apa salah? Ya, teman-teman. Sudut D 50 derajat juga katanya. Benar apa salah? Ayo teman-teman yang lain silakan diaktifkan mikrofonnya. Gimana? Besar sudut D adalah 50 derajat. Pernyataannya benar atau salah? Benar. Benar. Kita gunakan sifat apa? Sifat sudut yang saling apa ini? Antara sudut A dan sudut D. Ya. Sudut saling tolak belakang, ya. Kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Ya. Sudut D ini, nih, perhatikan sudut D di sini. Oke, ya udah kakak merahin. Dia kan sehadap dengan sudut yang ada di sini, ya. Ya. Sehadap ya. Sehingga antara sudut ini dengan A itu saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama, teman-teman. Jadi kalau di sini 50, di sini juga 50. Di sini berapa? 50 juga. Hubungan ini dengan ini sehadap. Ya. Nah, di sini juga 50, teman-teman. Ini dengan ini juga sehadap. Maka ini 50, ini juga 50. Ya. Pernyataannya benar. Yang kedua, besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Aturannya benar teman-teman, sudut berpelurus ya. Yang ini nih, yang sekarang kita cari yang ini. Nah, yang itu yang kita cari. Aturan yang benar, kita menggunakan sudut berpelurus. Namun hasilnya bukan 50 derajat. Ya. Hasilnya bukan 50 derajat, sorry. Kalau di sini 50 derajat, di sini nggak mungkin 50 derajat juga. Jadi aturan sudut berpelurus itu kan 180 derajat ya, dikurang salah satu sudutnya. Nah, salah satu sudutnya itu 50 derajat. Berarti harusnya
Sudut berikutnya itu 130. Maka ini harusnya 130 derajat. Sehingga pernyataannya salah. Pernyataan yang ketiga, sudut B dan E sama besar yaitu 130. B dan E 130. Ya, benar ya. Sudut dan B, E itu 130. Dari mana? Dari sudut C itu 130. Maka sudut E juga 130. Apa? Sehadap. Ya. Kemudian sudut B juga 130. Itu teman-teman. Ya. Mungkin ini untuk soal sudut kita. Selanjutnya Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Jadi ada gentengnya nih, ada dindingnya, terus ada yang segi panjangnya atau luas gabungan ini teman-teman. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat yang di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Merek catnya Momilex, Josun, Bulux, Novin. 1 kilogramnya dapat mengecat sebagai berikut. Ada yang 7, 8, 10, hingga 9. Kemasan yang tersedia itu 5 kg, 10 kg, 2 kg, 10 kg, 2 kg, 5 kg, dan 1 kg, serta 10 kg. Pertanyaannya, Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama. Supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, cat merek apa yang sebaiknya dipilih? Nah, pertama kita perlu menghitung luas daerah yang tampak samping ya. Daerah yang tampak samping kanan rumah Pak Doni ini perlu kita hitung luas gabungannya. Luas gabungan perlu kita hitung. Ini bangun datar pertama itu segitiga, bangun datar kedua. Ini bangun datar ketiga. Kita hitung masing-masing bangun datar pertama. Ya, teman-teman. Itu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke, nanti ditambah bangun datar kedua persegi panjang atau persegi itu teman-teman, sisi kali sisi. Yang ketiga persegi panjang berarti panjang kali lebar. Oke, sekarang kita tentukan alasnya berapa nih teman-teman. Alasnya, oke, dari sini ke sini kita perlu menghitung alasnya. Dari sini ke sini 10, sementara di sini udah 4, berarti sini 6. Dari sini ke sini 10, ini udah 2, sini 2, ini 4, berarti ini 4 gitu. Jadi alasnya 6, tingginya 4. Yang ini sorry teman-teman, ada yang keliru ini. Ya. Ini 4. Sini berarti 4. Bener ya teman-teman ya. Sorry, bener. Ini 6. Sini 4, 6, berarti ini 4. Ya, bener. Sorry. 6 kali 4 tambah. Berarti ini juga panjang kali lebar. 6 kali 4. Yang ini 10 kali 2. Bangun ruang yang kedua ini teman-teman 6 kali 4. Bangun ruang yang ketiga 10 kali 2. Sekarang kita hitung. 6 bagi 2 3. 3 kali 4 12. 6 kali 4 24. Salah ini tambah 20.
Oke, itu jawabannya 20 tambah 24 tambah 12 jadi 56. Ya, 56 kok senti sih? Meter persegi. Nah, sekarang gimana cara menghitungnya biar si Pak Doni ini beli cat yang nanti sisanya paling sedikit. Yang sisanya nanti paling sedikit. Maka 56 ini kita bagi dengan ini. Masing-masing cat yang ada. Sekarang kita lihat Momilex. Tuh. Momilex. Itu 56 dibagi 7. Berapa teman-teman? 56 bagi 7? Halo? 8. Ini 8 sih ya. 8 kilo. Jadi kita butuh 8 kilo. Karena apa? Momilex ini kemampuannya 1 kilogramnya itu bisa mengecat 7 meter persegi. Sementara luas gabungan dari rumahnya Pak Doni yang tampak dari kanan itu total luasnya 56 meter persegi. Sehingga kita tinggal bagi aja 56 bagi 7, 8 kilo. Nah, kalau butuh 8 kilo, sementara kemasan Momilex yang ada itu 5 sama 10, berarti kalau kita beli yang 10 kilo, itu kan akan sisa berapa? Akan sisa nanti sisa catnya 2 kilo gitu. Sekarang kita hitung yang Josun. Josun berarti 56 bagi 8. Berapa 56 bagi 8? 7. 7. Nah, sekarang kita butuh 7 kilogram. Nah, kalau 7 kilogram, berarti kita beli yang mana? Yang 2 kiloan. 2 kiloannya berapa? 4 kaleng, berarti totalnya 8 kilo. Sehingga untuk cat Josun, ini nanti sisanya akan 1 kilo kan? Gitu. Kita beli kemasan yang tersedia itu kan ada 2 kilo, kita beli 4. 2 kali 4 kan 8. Sementara untuk Josun, kita hanya butuh 7 kilo saja untuk dapat mengecat rumahnya Pak Doni. Sehingga kaleng Josun, saya tulis Josun, ini nanti akan sisa catnya 1 kilo. Gitu. Lanjut. Yang Bulux. Bulux itu mampu mengecat 10 meter persegi. Berarti 56 bagi 10, 50,6. Sementara Bulux itu kemasannya 2 sama 5 kilo. Nah, kalau ingin beli kemasan tersebut yang mendekati 5,6, berarti kan kita beli 3 paket yang kemasannya 2 kilo. Berarti 6. Itu nanti dikurangin 5,6. Ya kan? Jadi jawabannya 0,4. Apa ini 0,4? Sisa catnya. Terakhir, Nopin. Nopin 9, Mister. Nopin 9, Kak. Sorry. 56 dibagi 9. Berapa 56 bagi 9, teman-teman? 6,2. 6, 2. ya, 6,2. Nah, kita beli cat yang mana? Cat yang 1 kilo kan? Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kemasan. Berarti nanti 7 dikurang 6,2. Berapa jawabannya? 0,8. Nah, dari hasil tersebut, yang sisa catnya paling sedikit adalah cat Bulux. Gitu. Ya, yang paling sedikit cat Bulux. Nanti kalau ditanya sisanya sisa berapa? Sisa 0,4 kilogram. Lanjut. Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh. Berikut gambar kemasan dan sketsa jaring-jaringnya. Oke. Ini mungkin gak kelihatan. Ini 8
cm. Ini 6. Ini 12. 8. 6. 12. Karton yang tersedia untuk produksi hari itu memiliki ukuran 50 kali 100 cm. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah berarti kita perlu menghitung luas permukaan prisma tersebut. Ya. Kita perlu menghitung luas permukaan prisma tersebut. Jadi kita tentukan, maka ini 6, ini 12, ini 8. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita hitung yang ini dulu nih. 6, 12 berarti ini 2, 3, 4, 5. 4 sama 5 sama ya teman-teman. 4 sama 5 sama bangunannya. Kita hitung dulu luas yang pertama. Yuk. 6 kali 12. 6 kali 12. Oke, jawabannya 72. Sekarang kita hitung yang kedua nih, yang ini. 8 kali 12. 8 kali 12. Berapa teman-teman? 90. Nah, sekarang kita perlu menghitung yang ketiga. Ketiga ini sini 12. Nah, panjang ini belum diketahui nih. Panjang yang mana? Yang ini belum diketahui. Sehingga kita perlu menggunakan teorema Pythagoras. Ini 8, 6, di X-nya. Kalau yang hafal tabel triple ini udah bisa langsung ketebak ya. Ini bagi 4, bagi 2 ini 4 kan. Ini 3, berarti 3, 4, 5, ini 10 nih pasti jawabannya. Kalau yang sudah hafal tabel triple. Kalau yang belum, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu X akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 64 tambah 36. Jadi 100 maka 10. Oke, panjang ini 10 berarti teman-teman. Yang ini 10. Ini 10. Ya, panjangnya 10. Ini 6. Ini 8. 8, 6. Oke, berarti sekarang kita bisa menghitung luas yang ketiga, yaitu 12 kali 10. 12 kali 10 berapa? 120. Kita bisa menghitung luas yang keempat dan luas yang kelima sama 4 ini. Luas kelima ini. Apa rumusnya teman-teman? Untuk segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8, berarti setengah kali 6 kali 8. Oke, 3. 8 kali 3 24 ya. 24. Luas 5 juga 20. Oke, sekarang
teman-teman jumlahin semuanya. Ya, coba dijumlahin 72 tambah 96 tambah 120 tambah 24 tambah 24. Oke, 8, 9, 10, 16, 17 tambah 6, 2 ya, 236. Oke. Sorry, kok 200? 16 17 tambah 6, 33, sorry, 336 cm persegi. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat kemasan produk berbentuk prisma segitiga ini itu dibutuhkan bahan karton sebanyak 336 cm persegi. Nah, sekarang karton yang ada itu ukurannya 50 kali 100, sehingga 5000 cm persegi. Kalian bagi deh dengan 336. Nanti akan dapat berapa banyak ya. Oke, coba kita kira-kira 5.300-an ini kalau kita kalikan dengan 10 aja udah 3.000. Jawaban yang memungkinkan adalah 14 kemasan. Coba kita kali 336, itu kita kali 14. Nanti jawabannya apakah melewati 5.000 atau kurang dari 5.000? 4, 2, 12. Oke, 12 berarti 14, sorry. 12, 13. 3, 3, 6, 4, 10, 4. 4.704. Berarti kalau kita tambahin lagi sama 336, 10, 4, 10, lebih ya, 5.040. Oke, jadi jawabannya yang 14 kemasan saja yang bisa dibuat dari kertas karton yang tersedia 50 ukuran 50 cm kali 100 cm. Oke, lanjut. 23, perhatikan posisi robot pembersih pada gambar berikut. Robot tersebut kemudian akan bergerak mengikuti translasi. Ini materi transformasi geometri ya. Translasi 4,2 sorry. Posisi robot setelah berpindah sesuai dengan translasi tersebut adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, oke, pertama robotnya ini alhamdulillah. Dia di titik berapa? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6,5. Translasi 4,2. Oke, 6,5. Translasinya 4,2. Jadi hasil bayangannya berapa teman-teman? Hasil bayangannya berarti 6 tambah 4, 10 gitu. 5 dikurang 2, 3. Jadi cari yang titiknya 10,3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini 4,1. Udah keliru. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ini jawabannya. Titik C 10,3.
hasil translasi. Ya, titik awalnya 6,5, translasinya, komponen translasinya 4,-2, maka hasil bayangannya 10,3. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah A. Translasi min 3,1. Oke, sekarang kita perlu mencari satu titik saja cukup. Ya, satu titik saja cukup sudah mewakili. Kita gunakan titik A misalkan. 1, 2, berarti ini titiknya 2,1. Oke, sekarang A 2,1. Kalau ditranslasiin, kita lihat pilihan yang pertama ya. Translasiin dengan min 3,1, maka hasil bayangan A harusnya 2 kurang 3 min 1, 1 tambah 1, 2. Harusnya min 1,2. Oke. Benar ya? Min 1,2, benar ya? Nah, sekarang yang B. Oke, kita coba buktiin satu titik lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6,1. 6,1, translasinya masih sama, min 3,1. Berarti B aksennya 6 kurang 3, 3. 1 tambah 1, 2. Jadi harusnya 3,2. B nya ini min 1,6. Salah nih. Berarti ini translasi kurang tepat jawabannya. Selanjutnya kita buktikan yang pernyataan B. A 2,1. A ini ya 2,1. Terus dia refleksi terhadap garis, refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X kan seingat kakak tuh XY. Kalau pencerminan jangan XY deh, nanti bingung kalian. AB aja, AB. Kalau refleksi Y sama dengan X, itu tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi B, A gitu. B, A. Yang tadinya 2,1 berarti A aksennya harusnya 1,2. Ya. Nah, sementara ini jawab A-nya min 1,2. Ini 1,2. Berarti ini juga salah. Ya. Salah. Sekarang yang C, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik asal atau titik pangkal. Berarti kita buktikan lagi A 2,1 rotasi titik pangkal 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ya plus 90 derajat. Berarti A aksennya. Nah, kalau rotasi 90 derajat itu A, B, A, B, rotasi 90 derajat. A aksennya itu min. Nah, nanti cek lagi coba. Min B, A. Min B, A.
Jadi kalau titiknya 2,1 maka jawabannya min 1,2. Ini kan A, ini B. Tinggal dibalik, jadi B-nya di depan jadi min 1, A. A-nya nggak berubah, jadi min 1,2. Min 1,2 bener ya? Oke, benar. Kita cek lagi yang B. 2,1. O, 90 derajat. Rumusnya ingat, min B, A. Min B, A. Ini titiknya 6,1, sorry. Min B, A. Jadi min 1,6. Oke, min 1,6 bener. Yang terakhir C, ini titiknya berapa? 4,5. 4,5. Rotasi titik pangkal dengan rotasi 90 derajat min B, A. Berarti min 5,6. Bener min 5. Kok 6 sih? Sorry. Kan ini 4 soalnya, di sini 4. Min 5,4. Min 5,4. Oke, bener. Min 5,4. Oke. Nah, ini teman-teman jawabannya yang C. Oke, jawaban yang masih ada 30 soalnya sampai 30. Oke, kita lanjutkan nanti mungkin di kesempatan berikutnya sampai soal nomor 24 terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Cukup? Nggak ada. Oke, Cukup. terima kasih teman-teman sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.